Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Herlina Blegur. Saya dari kelas Ibu Catherine. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang dampak dari pergaulan bebas. Dampak dari pergaulan bebas adalah akibat yang terjadi karena bergaul tanpa batas dan tanpa mengikuti norma sehingga dapat merugikan diri dan masa depan. Nah, kita akan belajar bersama-sama tentang dampak dari pergaulan bebas. Yang pertama, dampak kesehatan fisik. Tertular penyakit menular seksual atau PMS seperti sifilis, HIV/AIDS, serta resiko kehamilan di luar nikah yang berujung aborsi ilegal. Nah, dari dampak kesehatan fisik ini berbicara bahwa orang yang sering melakukan hubungan seksual atau sering mengikuti pergaulan bebas, mereka akan mengidap penyakit-penyakit HIV/AIDS dan sifilis. Nah, penyakit-penyakit ini terjadi karena sering melakukan pergaulan bebas. Nah, dari penyakit tersebut bisa disembuhkan, yaitu sifilis. Sifilis bisa disembuhkan, tetapi HIV/AIDS tidak bisa disembuhkan karena belum ada obat yang ampuh untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Nah, bisa juga terjadi kehamilan di luar nikah. Nah, orang yang sering melakukan hubungan seksual, mereka akan hamil di luar nikah, terutama perempuan, karena mereka ingin mempunyai apa yang kita tidak miliki. Mereka menjual kesucian mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, mereka menjual kesucian mereka dan kehamilan itu akan terjadi, dan mereka tidak menginginkan anak tersebut, dan ujung-ujungnya mereka harus aborsi. Nah, yang kedua, dampak negatifnya, yang pertama, penurunan prestasi. Nah, penurunan prestasi ini sangat merugikan anak-anak, karena awalnya anak yang berprestasi cukup baik, sering juara kelas, anaknya pintar, tetapi karena sering terjerumus ke dalam pergaulan bebas, maka anak tersebut akan prestasinya menurun secara drastis karena sering melakukan pergaulan bebas. Nah, contohnya seperti anak tersebut mau ke sekolah sudah berpakaian rapi, orang tua sudah memberikan uang jajan, sudah makan dari rumah, apa yang mereka butuhkan orang tua sudah berikan, tetapi pada saat mereka keluar dari rumah, mereka tidak ke sekolah, tetapi mereka mengikuti orang-orang di luar sana untuk mengikuti pergaulan bebas. Nah, maka dari itu prestasi mereka menurun secara drastis. Nah, yang kedua, suka bolos. Nah, anak-anak ini karena mereka sering terjerumus ke dalam pergaulan bebas, mereka tidak ke sekolah, mereka bolos, mereka tidak ingin belajar karena mereka merasakan bahwa tidak ada kenyamanan di dalam sekolah, dan mereka ingin mencari kesenangan yang lebih menurut mereka itu lebih bebas lagi, tanpa diatur, dan mereka harus tidak ke sekolah untuk mengikuti pergaulan bebas itu. Nah, ujung-ujungnya mereka bolos dari sekolah, dan itu bisa merugikan prestasi mereka juga. Nah, yang ketiga, putus sekolah. Nah, putus sekolah ini karena anak sering mengikuti pergaulan bebas di luar sana, karena dia ingin lebih terlihat dewasa, ingin lebih terlihat anak-anak yang gaul. Nah, anak ini sering boros dan prestasinya menurun secara drastis, dan akhirnya anak ini putus sekolah karena sering bolos dan prestasinya menurun. Nah, putus sekolah ini sangatlah tidak baik untuk masa depan, karena kalau sudah putus sekolah, cita-cita yang anak tersebut sudah mempunyai tujuan, tetapi karena cita-citanya dihalangi oleh cita-citanya terputus karena anak ini tidak melanjutkan masa sekolahnya lagi. Nah, yang keempat, yang kedua, dampak dari lingkungan. Nah, dampak dari lingkungan ini seperti yang pertama, dijauhi oleh lingkungan. Nah, karena anak tersebut
sering mengikuti pergaulan bebas di luar sana. Nah, lingkungan sekitarnya ini merasa bahwa anak ini sudah tidak pantas untuk anak-anak mereka bergaul dengan anak tersebut, karena anak tersebut sudah mengikuti pergaulan bebas di luar sana, dan lingkungan tersebut menjauhi anak tersebut karena anak-anak yang suka mengikuti pergaulan bebas ini sangat berdampak untuk anak-anak mereka, dan mereka menjauhi anak tersebut. Nah, yang kedua, hubungan antara orang tua dan anak tidak baik. Nah, hubungan antara anak dan orang tua tidak baik. Anak ingin mencari kesenangannya sendiri. Orang tua mencari kesenangan orang tuanya sendiri. Kesibukan orang tua, kesibukan anak, mereka mencari masing-masing. Nah, dari hubungan ini sangat tidak baik karena kesibukan yang mereka ambil masing-masing sangat tidak pantas, karena orang tua tidak membangun komunikasi yang baik antara anak dan orang tua, maka anak ingin mencari kebebasan di luar sana. Dia tidak ingin mengikuti peraturan dari orang tua. Nah, orang tua juga tidak membangun komunitas yang baik dengan anak, maka dari itu anak ingin mencari kesenangan di luar sana. Dia tidak mau diatur, dia ingin hidup bebas, dan anak tersebut sering tidak berkumpul bersama dengan orang tua untuk berkumpul bersama. Nah, hubungan ini sangat memicu untuk anak dan orang tua ini hubungannya tidak stabil. Orang tua ada yang mungkin membuat hati anak merasa sakit. Anak-anak tersebut ingin supaya dia tidak mau dimarah-marah, dia ingin mencari yang lebih nyaman. Nah, ujung-ujungnya dia mengikuti pergaulan bebas dan sering melakukan pergaulan yang tidak baik. Nah, maka dari itu hubungan keluarga ini bisa mengakibatkan anak untuk mencari kesenangan di luar sana. Nah, yang ketiga dari dampak tersebut adalah dampak psikologis. Yang pertama, stres berat. Yang kedua, depresi, cemas, dan penyesalan. Nah, yang pertama ini stres berat. Nah, anak yang sering melakukan pergaulan bebas di luar sana karena mungkin sudah terjerumus ke dalam hubungan seksual, anak tersebut merasa stres karena dia berpikir bahwa saya ini tidak pantas lagi. Anak tersebut sudah stres karena saya ini sudah tidak pantas hidup lagi. Dia sudah berpikir bahwa saya ini sudah tidak ada guna lagi. Nah, yang kedua ini cemas. Dia cemas. Anak tersebut cemas karena dia sering melakukan pergaulan bebas di luar sana. Dia takut nanti orang tuanya mengetahui anak tersebut sering melakukan pergaulan bebas di luar sana. Nah, dia cemas karena dia takut. Nah, yang ketiga, depresi. Anak depresi karena dia sering memikirkan hal-hal yang yang tidak baik karena sering melakukan pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas ini bisa berdampak untuk otak mereka. Anak-anak tersebut belum mampu untuk berpikir sejauh ini. Mereka harus berpikir karena mereka depresi, bahwa mereka cemas karena mereka takut apa yang mereka rahasiakan, apa yang mereka sembunyi nanti akan terbongkar. Nah, maka dari itu anak-anak ini suka depresi. Nah, yang terakhir penyesalan. Nah, penyesalan ini bisa diartikan sebagai anak yang sering melakukan hubungan seksual, mereka menyesal karena mereka telah melakukan hubungan seksual itu. Karena hubungan seksual sangat tidak baik untuk anak-anak remaja zaman sekarang. Nah, anak-anak remaja zaman sekarang ini mereka ingin mencari kesenangan mereka. Nah, apa yang mereka tidak punya, mereka melihat orang lain punya, mereka yang tadi saya sudah jelaskan di awal, mereka ingin supaya mereka juga mau mempunyai barang seperti mereka, barang yang bagus, barang yang menurut mereka itu barang yang berkualitas. Ujung-ujungnya mereka menjual kesucian mereka kepada orang supaya mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, itu bisa berujung mereka menyesal karena
apa yang mereka lakukan ini sangatlah tidak baik. Dan mereka berpikir bahwa saya sudah menjual kesucian saya kepada orang yang tidak sepantasnya saya berikan kepada mereka. Dan mereka menyesal dan mereka merasa khawatir. Apa yang telah mereka lakukan ini adalah hal yang tidak baik. Nah, dan juga terjerumus ke dalam kebiasaan buruk seperti minum alkohol dan merokok. Nah, di sini karena mereka sering banyak anak-anak remaja, mereka ingin terlihat lebih gaul. Nah, mereka mencari kesenangan di luar sana dan mereka ingin mencoba untuk merokok dan minum alkohol. Nah, minum alkohol dan merokok ini bisa mengakibatkan penyakit yang tidak baik untuk tubuh mereka. Tujuan dan cita-cita mereka sudah impikan. Nah, cita-cita yang mereka sudah impikan ini akan hancur seketika karena mereka sedang melakukan pergaulan bebas. Pergaulan bebas ini kita bisa contohkan seperti anak yang awalnya itu anak yang baik-baik saja karena terjerumus ke dalam lingkungan yang mungkin tidak mendukung. Nah, anak ini ingin mencari kesenangan di luar sana. Nah, dia mencoba untuk merokok atau minum alkohol. Dia mencoba dan dia kecanduan seperti kecanduan gadget, ingin lebih sering-sering main HP, ingin terus main HP. Itu namanya kecanduan. Dan anak yang awalnya takut akan merokok ini, dia akan sudah mencoba dan dia merasa bahwa ini tidak apa untuk saya punya tubuh, ini tidak merusak saya punya tubuh, dan mencoba terus dan kecanduan, dan ujung-ujungnya cita-cita mereka yang mereka akan merusak masa depan mereka. Nah, apa yang sudah mereka rencanakan, apa yang mereka sudah bangun dari awalnya, misi yang mereka sudah rencanakan itu akan hilang karena mereka sudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Nah, kita bisa mencegahnya untuk kita tidak melakukan pergaulan-pergaulan buruk itu. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan bahwa apa yang kita rencanakan itu akan baik karena kita selalu andalkan Tuhan. Nah, membangun komunikasi yang baik antara orang tua dan anak dan orang tua selalu saling membagi cerita apa yang mereka rasakan. Mereka membagikan kepada orang tua, anak sering membagikan cerita kepada orang tua. Nah, jadi apa yang mereka cita-citakan, apa yang anak-anak itu citakan akan berjalan dengan baik karena mereka sering menyampaikan seperti Bapak, Mama, saya mau jadi ini, saya mau jadi tentara, saya mau jadi polisi, saya mau jadi pendeta. Nah, mereka membangun komunikasi yang baik dengan orang tua, maka semuanya itu akan berjalan dengan baik. Nah, hubungan ini bukan sekedar untuk memperkuat kekeluargaan antara orang tua dan anak, tapi membangun satu sama lain. Orang tua dan anak saling membangun, saling mendukung. Nah, itu bisa membantu anak-anak untuk semangat, lebih giat untuk belajar dan lebih giat untuk terus belajar dan terus menyampaikan isi hati mereka kepada orang tua. Nah, dan juga mencari teman bergaul yang baik. Nah, kita sebagai anak-anak remaja, kita ingin terlihat gaul, ingin terlihat lebih dewasa. Kita mencari kesenangan di luar sana, mencari kesenangan di tempat lain, ingin mencari kesibukan kita. Nah, itu bisa membuat pergaulan kita itu tidak baik. Nah, maka dari itu mencari pergaulan yang lebih baik, mencari teman yang saling membangun, saling berbagi, mencari teman yang suka mencari kegiatan positif, suka saling membantu satu sama lain. Apa yang kita tidak miliki mereka membantu untuk saling membangun, untuk saling mendukung. Nah, pesan dari saya, jangan kita merasa bahwa kita ini bukan siapa-siapa, tetapi kita ini adalah ciptaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan rancangan Tuhan itu sungguh mulia dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal, dan rancangan Tuhan itu tidak selalu baik dalam kehidupan kita, dan rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Maka dari itu percaya bahwa
percaya bahwa kita mengikuti Tuhan adalah hal yang sungguh luar biasa dalam kitab kehidupan. Maka dari itu mungkin ada kesalahan dari saya, mohon maaf. Dan ada kesalahan yang saya sampaikan, kata-kata yang mungkin tidak masuk dalam teman-teman punya otak, saya minta maaf. Terima kasih. Shalom.